Namanya Rani Prameswari, seorang poluan lalu lintas yang dulu dikenal tegas dan berani. Ia lumpuh karena menyelamatkan anak kecil dari tabrakan di persimpangan padat. Namun dalam aksi heroiknya, mobil yang melaju kencang menghantam tubuhnya. Sejak hari itu, kakinya lumpuh total. Ayahnya, Kombes Hendro Prameswara, sudah menghabiskan segalanya untuk berobat ke luar negeri. Semua dokter terbaik menyerah. Sarafnya rusak permanen, kata mereka. Kini Rani hanya duduk di kursi roda, menatap jendela dengan mata kosong. Suatu sore, saat rumah besar itu sunyi, datanglah seorang pria muda berpakaian lusuh. Namanya Bayu, mantan mekanik yang kini bekerja sebagai petugas kebersihan di kantor polisi. Ia memandangi Rani dengan mata penuh keyakinan. "Maaf, Pak. Izinkan saya untuk menyembuhkan kaki anak Bapak yang lumpuh." Hendro menatapnya dingin. "Kau siapa? Dokter? Terapis?" "Saya bukan siapa-siapa, Pak," jawab Bayu lirih. "Tapi saya tahu caranya. Saya hanya butuh 10 menit. Rani tertawa sinis. 10 menit? Dokter luar negeri saja tak bisa. Kau pikir aku bahan percobaan? Namun endingnya malah jadi begini. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Hujan rintik membasahi aspal di pagi sibuk itu. Klakson bersahutan, suara mesin menjerit, dan teriakan pedagang di pinggir jalan berpadu menjadi orkestra kota yang tak pernah diam. Di tengah hiruk-pikuk itulah Bribtu Rani Prameswari berdiri tegak dengan jas hujan oranye, peluit di bibir, tangan kiri terangkat memberi aba-aba. Rambutnya yang terikat kencang meneteskan air, namun matanya tetap tajam, mata seorang perempuan yang mencintai tugasnya. Rani dikenal di kesatuan lalu lintas sebagai sosok disiplin tapi ramah. Ia sering menjadi bahan berita lokal karena keberaniannya menertibkan pengendara nakal. Bahkan pernah viral karena menolong lansia menyeberang jalan di tengah banjir. Poluan pemberani, begitu media menyebutnya. Tapi hari itu, keberaniannya menuntut harga mahal. Di ujung persimpangan, seorang anak kecil terpeleset saat berlari menyeberang. Dari arah kanan, sebuah mobil sport hitam melaju dengan kecepatan tinggi. Rem berdecit memecah udara. Tanpa pikir panjang, Rani berlari ke tengah, menubruk tubuh mungil itu, menyingkirkannya dari lintasan maut. Suara benturan keras menggema. Tubuh Rani terpental beberapa meter, jatuh menghantam trotoar. Peluitnya terlempar, berguling, lalu diam di genangan air bercampur darah. Sirene ambulans dan teriakan warga memenuhi udara. Bocah itu selamat. Tapi Rani terbaring tak sadarkan diri. Beberapa rekan polisi meneteskan air mata saat membopong tubuhnya. "Dia masih bernapas," teriak seseorang. Tapi denyut di kakinya perlahan menghilang. Berbulan-bulan setelahnya, suasana rumah besar keluarga Prameswara di kawasan elit Jakarta Selatan berubah menjadi sunyi. Ruang tamu yang dulu ramai kini hanya berisi aroma obat dan suara roda kursi yang berderit pelan. Di sudut ruangan, Rani duduk diam menatap jendela, mengenakan selimut abu-abu di pangkuannya. Langit sore berubah jingga, tapi baginya, semua warna tampak sama, pudar. "Rani, kamu harus makan." Suara lembut ibunya menggema dari pintu. "Tidak lapar, Bu," jawabnya lirih, tanpa menoleh. Di atas meja, bingkai foto-foto masa lalunya berjajar. Rani tersenyum di tengah jalan raya. Rani menerima penghargaan. Rani memeluk anak-anak sekolah saat sosialisasi keselamatan lalu lintas. Semua tampak seperti potongan mimpi dari kehidupan orang lain. Kombes Hendro Prameswara, ayahnya yang dikenal keras dan disegani di kepolisian, kini terlihat rapuh. Rambutnya memutih lebih cepat. Langkahnya berat setiap kali memasuki kamar anaknya. "Dokter terbaik sudah kita datangkan dari Singapura, Tokyo, bahkan Jerman," katanya suatu malam dengan suara serak. Mereka semua bilang hal yang sama. "Nak, sarafmu rusak permanen." Rani hanya terdiam. Ia tidak menangis, tidak pula marah. Hatinya seolah membeku bersama kakinya.
Malam-malamnya diisi suara hujan yang mengetuk kaca jendela. Suara yang dulu menenangkan kini terasa menyiksa. Ia menghitung tiap detik dengan pandangan kosong. Kadang dalam mimpi, ia masih berdiri di persimpangan itu, meniup peluit, memberi aba-aba, lalu melihat cahaya mobil mendekat tanpa bisa menghindar. Namun di balik diamnya, ada sesuatu yang tak mau padam. Doa kecil yang sederhana. Ya Tuhan, kalau aku tak bisa berjalan untuk tugas, biarkan aku tetap punya alasan untuk berdiri dalam hidup ini. Dan di luar sana, takdir tengah menyiapkan seseorang, bukan dokter, bukan ahli saraf, tapi seorang pria sederhana dengan tangan kasar dan keyakinan aneh, yang akan datang membawa perubahan. Tapi malam itu, yang terdengar hanya suara roda kursi berderit dan hembusan angin yang menepuk jendela, seolah kota pun menunduk dalam kesunyian, menunggu babak baru kehidupan Rani Prameswari dimulai. Sore itu langit menggantung kelabu di atas rumah besar keluarga Prameswara. Gerimis tipis menetes dari ujung genting, menimbulkan suara lirih seperti bisikan waktu yang enggan berhenti. Di ruang tamu yang luas dan beraroma obat antiseptik, Rani Prameswari duduk termenung di kursi rodanya, menatap keluar jendela besar yang menampilkan taman basah dan pepohonan merunduk. Hujan. Lagi-lagi hujan. Sejak ia lumpuh, cuaca seperti mencerminkan isi hatinya, sendu, dan tak banyak berubah. Dari kejauhan, suara derit pagar terdengar. Seorang pemuda berjaket pudar memasuki halaman dengan langkah hati-hati. Ia menatap pintu rumah besar itu seolah tengah menatap gerbang istana yang terlalu megah untuk diinjak oleh sepatu tuanya. Bajunya berbau oli, celananya sobek di lutut, dan tangannya tampak kasar seperti milik seseorang yang hidup dari kerja keras, bukan keberuntungan. "Siapa kau?" tanya satpam yang berjaga, menatap curiga. "Saya, Bayu," jawab pemuda itu pelan, tapi mantap. "Saya bekerja sebagai petugas kebersihan di kantor polisi. Saya ingin bertemu dengan Pak Hendro Prameswara." Satpam itu mendengus. "Kombes Hendro? Kau pikir dia punya waktu buatmu?" Bayu menunduk. "Saya hanya ingin bicara sebentar. Tentang putrinya." Ucapan itu membuat satpam terdiam beberapa detik. Setelah menimbang, ia akhirnya melapor ke dalam. Hendro, yang sedang duduk di ruang kerja memeriksa laporan medis Rani, mengangkat alis ketika mendengar kabar itu. "Petugas kebersihan ingin bicara denganku? Tentang Rani." Ia menghela napas panjang, tapi rasa penasaran membawanya ke ruang tamu. Ketika pintu dibuka, Bayu berdiri kaku, memegang topi lusuh di tangannya. Ia menunduk dalam, hampir seperti orang bersalah. "Selamat sore, Pak," katanya sopan. "Nama saya Bayu." Hendro menatap dari atas ke bawah. Jaket lusuh, celana kumal, sepatu yang kehilangan bentuk. "Kau dari mana?" "Dulu saya mekanik, Pak. Sekarang bekerja di kantor polisi, bagian kebersihan." Nada Hendro mendingin. "Kalau soal pekerjaan, aku tidak membuka lowongan." Bayu menggeleng cepat. "Tidak, Pak. Saya datang bukan untuk melamar kerja. Saya ingin mencoba membantu Nona Rani." Ruangan mendadak sunyi. Rani, yang sedari tadi diam di kursi rodanya, menoleh pelan. Pandangannya tajam tapi lelah. "Membantu aku?" Suaranya datar. "Kau dokter?" Bayu menggeleng. "Bukan, Bu." "Ahli terapi?" "Tidak juga." "Lalu apa?" Rani mendengus. "Penyihir." Bayu menunduk, lalu mengangkat wajahnya lagi dengan ketenangan yang aneh. "Saya cuma orang yang belajar dari hidup, Nona. Saya pernah memperbaiki sesuatu yang lebih rusak dari mesin, tubuh manusia yang hampir tak mau bergerak." Hendro menyipitkan mata. "Kau bicara seperti tahu segalanya. Tapi kau tak punya gelar, tak punya izin, tak punya apapun. Kenapa aku harus percaya?" Bayu menarik napas. "Karena saya tidak minta bayaran. Saya hanya minta kesempatan. 10 menit saja." Rani tertawa kering, menatapnya seperti seseorang menatap badut yang salah panggung. 10 menit? Kau pikir aku bahan percobaan?" Bayu menatap matanya. Tenang, tanpa rasa takut.
Saya tidak ingin mempermainkan siapapun, Nona. Tapi kadang, yang dibutuhkan bukan keajaiban besar, hanya sentuhan kecil yang tulus. Suara jam dinding berdentang, memecah keheningan. Hendro berdehem, mencoba menutupi kegelisahannya. Kau tahu ini rumah siapa? Kami sudah mendatangkan profesor dari luar negeri. Semua bilang anakku tak akan bisa jalan lagi. Apa yang bisa kau lakukan yang bahkan dokter tak mampu? Bayu menatap lantai, lalu berkata pelan. Mungkin saya tidak bisa menyembuhkan semua. Tapi saya percaya, selama jantungnya masih berdetak, sarafnya belum mati. Ia hanya lupa caranya mendengar tubuh sendiri. Kalimat itu membuat Hendro terpaku sesaat. Kata-kata sederhana, tapi ada keyakinan di dalamnya. Bukan sombong, melainkan jujur. Rani menghela napas panjang. Kau aneh, Bayu. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan orang sok tahu. Tapi tak apa, aku butuh hiburan. Bicara sajalah. Toh aku sudah tak punya apa-apa untuk hilang. Bayu tersenyum kecil, tidak menanggapi ejekan itu. Senyumnya bukan untuk membalas, tapi seperti senyum seseorang yang tahu bahwa waktu akan menjawab segalanya. Di luar, hujan berhenti. Cahaya sore menembus kaca jendela, memantulkan bayangan Rani dan Bayu di lantai marmer. Dua sosok dari dunia yang berbeda. Satu terlahir di rumah besar penuh kehormatan, satu dari jalanan penuh debu dan peluh. Namun di antara mereka, sesuatu yang tak kasat mata mulai bergerak pelan. Sebutir harapan kecil yang menolak tunduk pada logika dan status sosial. Dan sore itu, tanpa disadari siapapun, takdir baru telah menjejak di ambang pintu rumah keluarga Prameswara. Udara sore itu menegang seperti tali biola yang ditarik terlalu kencang. Di ruang tamu besar berlampu temaram, ketiga orang itu berdiri dalam diam. Bayu menunduk sopan, kedua tangannya menggenggam topi lusuh yang mulai basah oleh keringat. Kombes Hendro Prameswara bersandar pada tongkat kayu di tangannya. Wajahnya keras dan tegas seperti batu, tapi matanya lelah menatap putri semata wayangnya yang kini hanya bisa duduk di kursi roda. Berikan saya 10 menit saja. Suara Bayu pelan, tapi jelas. Kalau setelah itu tidak ada hasil, saya pergi tanpa protes, Pak. Nada suaranya tidak memohon, juga tidak menantang, hanya keyakinan yang sunyi. Hendro menggeleng perlahan. Wajahnya menegang. Kau pikir anakku alat percobaan? Kau tahu berapa banyak orang datang dengan janji? 10 menit? 9 di antaranya penipu. 1 sisanya kabur sebelum aku sempat marah. Nada Hendro meninggi, memenuhi ruangan hingga membuat udara terasa berat. Rani menatap pemuda itu dengan tatapan yang campuran antara sinis dan lelah. Dengar, Bayu, aku sudah cukup jadi tontonan. Psikolog, tabib, ahli energi, bahkan ustaz datang silih berganti. Semua sama, kata-kata manis, hasil nihil. Ia tersenyum getir. Kau mau tambah daftar itu? Silakan, tapi jangan buang waktuku. Bayu menunduk, tidak membela diri. Tangannya sedikit bergetar. Saya paham, Nona. Dunia sudah terlalu sering menghina yang sederhana. Tapi kadang, yang kecil itulah yang membawa perubahan besar. Hendro menunjuk pintu dengan keras. Cukup. Pergi sekarang sebelum aku benar-benar marah. Bayu menghela napas pelan. Matanya sayu tapi tetap jernih. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berbalik hendak melangkah keluar. Namun saat ia memutar badan, suara lembut tapi jelas terdengar. Roda kursi bergerak sendiri, bergetar halus di atas lantai marmer. Rani spontan menatap ke bawah. Jemari kakinya, yang selama berbulan-bulan tak pernah bergerak, kini bergetar pelan. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Ayah, bisiknya nyaris tak terdengar. Hendro mendekat tergesa. Rani, ada apa? Lihat, kakiku. Semua mata tertuju pada ujung selimut yang menutupi kakinya. Jemari kecil itu bergerak lagi, sedikit lebih jelas kali ini, seperti selembar daun yang tersentuh angin. Waktu seolah membeku. Tak ada yang berani bicara. Rani menatap kakinya sendiri dengan air mata mulai menggenang. Aku
merasakannya. Yah, seperti ada yang menyentuh dari dalam. Bayu yang sudah hampir mencapai pintu berhenti. Ia menoleh perlahan. Wajahnya tidak terkejut, seolah ia tahu hal itu akan terjadi. Kadang, katanya lirih, keajaiban tidak datang dengan suara guntur atau cahaya besar. Ia hanya mengetuk pelan. Hendro terpaku. Suaranya tercekat di tenggorokan. Apa yang barusan terjadi? Bayu mendekat 2 langkah, tetap menjaga jarak sopan. Tubuh manusia tidak benar-benar lupa. Pak, ia hanya butuh diingatkan bahwa ia masih hidup. Rani menatapnya lama, antara takut dan haru. Kau melakukan sesuatu tadi. Bayu menggeleng. Tidak, Nona. Saya hanya bicara dengan hati saya sendiri. Mungkin Tuhan mendengar lebih dulu. Keheningan menggantung lama. Hanya suara detak jam dinding yang mengisi ruangan. Berdetak pelan tapi terasa nyaring sekali. Hendro akhirnya menghela napas panjang, menatap pria muda itu dengan mata yang mulai melembut. Kau bilang cuma butuh 10 menit. Bayu menunduk hormat. Ya, Pak. Baiklah, ujar Hendro akhirnya. Nada suaranya berat tapi mengandung sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Harapan. 10 menit. 1 kesempatan. Tapi jika terjadi apa-apa pada anakku. Bayu memotong dengan tenang. Saya tanggung semuanya, Pak. Hidup saya pun kalau perlu. Rani masih gemetar. Tangannya meraih ujung kursi roda. Matanya tak lepas dari Bayu. Dalam dadanya, sesuatu yang lama beku kini mulai mencair. Bukan hanya saraf yang bergerak, tapi juga hatinya yang perlahan belajar percaya lagi. Bayu menghela napas pelan dan menatap jam dinding. 10 menit, katanya pelan. Cukup waktu bagi Tuhan untuk menunjukkan apakah saya gila atau benar. Dan di balik jendela, matahari yang hampir tenggelam menembus awan, memantulkan cahaya keemasan ke dalam ruangan, seperti selembar izin dari langit bahwa keajaiban benar-benar telah mulai bekerja. Udara sore berubah hangat. Di ruang tengah rumah besar itu, seluruh perhatian tertuju pada 2 sosok di depan jendela besar. Seorang pria sederhana berlutut, dan seorang polwan muda yang duduk di kursi roda. Tubuhnya kaku namun matanya menyimpan harapan baru. Hendro Prameswara, dengan seragam dinasnya yang setengah terbuka di leher, berdiri tak jauh, menatap penuh waspada. 2 perawat berjaga di sisi kanan. Alat pengukur tekanan darah sudah terpasang di meja. Kalau ada reaksi berbahaya, hentikan, katanya tegas. Kau mengerti, Bayu? Bayu mengangguk. Saya hanya akan bantu tubuhnya mengingat. Pak, tidak lebih. Ia berlutut di hadapan Rani. Tangannya kasar, namun gerakannya lembut seperti seorang seniman yang tahu setiap lekuk karyanya. Ia menatap kaki Rani yang pucat dan kaku di bawah selimut tipis, lalu berkata lirih. Izin, Nona. Rani hanya mengangguk pelan. Entah kenapa, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa risih disentuh oleh orang asing. Bayu menarik napas panjang, menempelkan kedua telapak tangannya ke telapak kaki Rani. Sentuhan itu membuat gadis itu menahan napas. Ada sesuatu, bukan rasa sakit, tapi seperti arus hangat yang sangat halus merambat dari kulit ke dalam tulang. Bayangkan kaki Nona seperti peta, ucap Bayu lembut. Setiap garisnya menghubungkan bagian tubuh yang berbeda. Saya hanya menyalakan kembali jalan yang tertidur. Ia menekan perlahan titik refleks di telapak kaki, menggerakkan jari-jarinya dalam pola berirama. 1, 2, 3, lalu jeda. Setiap tekanan diikuti tarikan napas panjang yang seirama. Hendro menatap penuh curiga, tapi diam. Rani memejamkan mata, mencoba mengikuti ritme pernapasan Bayu. Detak jantungnya seakan berpacu dengan denyut hangat yang naik perlahan ke betisnya. Sekarang tarik napas dalam. Nona, bisik Bayu. Ingatkan tubuh bahwa ia masih punya rumah untuk pulang. Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa terasa begitu dalam. Beberapa menit berlalu. Ruangan sunyi. Hanya suara napas dan detik jam dinding yang terdengar. Bayu berpindah ke betis, memijat titik-titik saraf kecil dengan tekanan mantap. Lalu ke pangkal paha, gerakannya pelan, menjaga jarak sopan,
namun tetap efektif. Rani tiba-tiba menarik napas tajam. Ada sensasi aneh. Sakit? Tanya Hendro waspada. Rani menggeleng cepat. Tidak, tapi hangat. Seperti matahari pagi yang menyentuh kulit setelah lama bersembunyi. Bayu tersenyum kecil tanpa berhenti. Itu artinya tubuh mulai mengingat. 5 menit, 6 menit, 7 menit. Bayu terus bekerja tanpa kata. Keringat menetes di pelipisnya. Ia menutup mata sejenak, berbisik doa pelan. Ya Allah, kalau ini bukan kehendak MU, hentikan tanganku. Tapi jika ini jalan MU, biarkan dia merasakan harapan lagi. Air mata Rani mulai menetes. Tanpa sadar, jemari tangannya menggenggam sandaran kursi begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Ia merasa denyutan halus di tumitnya, seperti jentikan kecil listrik yang merambat ke betis. Aku merasakannya, bisiknya gemetar. Dari bawah, naik ke atas. Hendro tertegun. Ia melangkah mendekat, melihat kulit kaki putrinya yang dulu pucat kini sedikit kemerahan. Tanda aliran darah mulai bekerja. Bayu, cukup, katanya dengan suara bergetar. Bayu menurunkan tangannya, menatap Rani dengan lembut. Tiap tubuh punya ingatan. Pak, hanya perlu diingatkan dengan sabar. Rani menatap tangannya sendiri yang basah air mata. Aku pikir aku tak akan pernah merasakannya lagi, ujarnya parau. Bayu menunduk. Tuhan tak pernah benar-benar mematikan sesuatu yang masih dibutuhkan dunia. Malam itu, setelah sesi 10 menit itu berakhir, Rani menatap kakinya lama. Ia mencoba menekuk jari-jarinya, sedikit saja, tapi cukup untuk membuat seluruh hatinya bergetar. Hendro menatap dari pintu, diam-diam mengusap air mata di sudut matanya yang jarang sekali ia biarkan jatuh. Sementara di luar, hujan berhenti. Angin membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Bayu berdiri di teras sebelum pamit. Ia menatap langit yang perlahan cerah. Terima kasih, Tuhan, bisiknya. Satu langkah kecil sudah dimulai. Dan di kamar atas, Rani menatap refleksi dirinya di cermin. Bukan lagi perempuan lumpuh tanpa harapan, tapi seseorang yang baru saja disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sebuah pengingat bahwa hidup masih mau bekerja sama dengannya. Latihan berhenti tepat di menit ke-10. Nafas Rani memburu, peluh tipis membasahi pelipisnya. Di bawah cahaya lampu gantung yang hangat, jari-jarinya, yang selama ini mati rasa, mulai menekuk pelan, seperti ranting kering yang kembali mendapat air. Tumitnya menyentuh dingin lantai marmer untuk pertama kalinya dalam 8 bulan. Bukan sekadar sentuhan fisik, itu seperti dunia mengingat keberadaannya kembali. Hendro berdiri terpaku. Bibirnya bergerak ingin bicara, tapi tak satu pun kata berani keluar. Ia takut, betul-betul takut, bahwa jika ia bicara, semua ini hanya akan menjadi ilusi yang menguap bersama malam. Ia hanya menatap putrinya, lalu Bayu, yang kini menunduk dengan napas berat namun mata tenang. Cukup untuk hari ini, ucap Bayu akhirnya. Tubuhnya sudah mulai merespons. Jangan dipaksa. Rani mengangguk, masih terisak kecil. Ia menatap jemarinya, seperti baru melihat bagian tubuh sendiri untuk pertama kali. Aku benar-benar merasakannya, bisiknya, hangatnya, nyata. Bayu hanya tersenyum. Yang penting jangan berhenti percaya, Nona, karena keajaiban tak suka terburu-buru. Hendro akhirnya berdehem, menenangkan diri. Baiklah. Mulai besok, kau boleh datang lagi, tapi tetap dalam pengawasan. Bayu menunduk hormat. Terima kasih, Pak. Sore itu, langit di luar perlahan gelap. Bayu menuntun sepedanya keluar gerbang. Ban sepedanya menimbulkan suara seret lembut di jalan basah, sementara pikirannya penuh doa. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya percaya bahwa setiap hati yang tulus akan memantulkan tenaga yang tak kasat mata. Saat melirik langit yang mulai berwarna ungu keperakan, ia tersenyum kecil. Bukan karena ia menang, tapi karena harapan akhirnya menemukan celah kecil untuk masuk. Malam tiba. Rani berbaring di kamarnya. Langit-langit putih di atas terasa berbeda malam itu. Tidak lagi seperti penjara.
Ia menatap foto lamanya dalam seragam polwan, berdiri gagah di tengah jalan raya. Untuk pertama kali, kenangan itu tidak menyakitkan. Ia tidak lagi membenci mimpi-mimpinya yang dulu terasa kejam karena tak bisa digapai. Sekarang, mimpi itu justru terasa seperti janji lama yang pelan-pelan menepati dirinya sendiri. Ia menggerakkan jarinya lagi, pelan, tapi berhasil. Air mata jatuh tanpa suara. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Ternyata, aku belum sepenuhnya kalah. Dari kamar sebelah, Hendro berdiri di depan jendela. Rokok di jarinya tak jadi dinyalakan. Ia menatap taman yang diterpa hujan gerimis. Dalam diam, lelaki yang selama ini hidup dengan logika dan komando itu mulai berdoa, pelan dan sederhana, seperti anak kecil yang minta maaf. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, Bayu menggantung jaketnya yang basah di dinding. Ruangan itu sederhana, hanya ada ranjang bambu, kipas tua, dan sebuah foto ibunya yang sudah tiada. Ia menatap foto itu lama, lalu tersenyum samar. "Ibu, aku rasa aku menemukan alasan baru untuk tetap berjuang." Ia duduk, mengambil buku catatan lusuh yang berisi sketsa titik-titik refleks dan catatan tubuh manusia. Di sampingnya, ada catatan lain, tulisan kecil bertuliskan, "Rani, reaksi pertama positif." Gerak jari dan sensasi tumit muncul di menit ke-10. Ia menutup buku itu perlahan. Dalam hati, ia tahu, perjalanan ini baru dimulai, dan mungkin akan panjang. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bayu merasa bahwa perjuangan kecilnya tidak sia-sia. Sementara itu, di kamar besar di lantai 2 rumah Prameswara, seorang gadis muda yang dulu kehilangan harapan kini memejamkan mata dengan senyum tipis. Langit malam di luar jendela bersih dari awan, menampakkan bintang-bintang yang jarang terlihat di kota besar. Salah satu di antaranya berkedip terang, seolah mengedipkan mata pada Rani. Dan malam itu, untuk pertama kali sejak kecelakaan, rumah besar itu tidak terasa muram. Ada sesuatu yang berubah di udara, lembut, kecil, tapi nyata. Seperti retakan pertama di dinding putus asa, tempat cahaya perlahan menyelinap masuk. Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin sore yang membawa debu di jalanan kota. Seseorang di lingkungan kepolisian membocorkan cerita aneh yang beredar dari mulut ke mulut. Polwan lumpuh yang mulai bisa bergerak lagi, bukan karena dokter, tapi karena tukang kebersihan. Awalnya hanya bisik-bisik di grup internal WhatsApp, lalu berubah menjadi candaan. Serius? Tukang bersih bisa ngalahin spesialis bedah saraf? Jangan-jangan sugesti. Placebo. Wah, kalau begitu aku mau disembuhin tukang cuci mobil aja. Emoji tawa memenuhi layar-layar ponsel para anggota. Tak ada yang tahu bagaimana kabar itu keluar. Tapi semuanya sudah terlanjur liar. Nama Rani Prameswari kembali jadi buah bibir, bukan sebagai polwan pemberani, melainkan sebagai bahan gosip yang memalukan di ruang kerjanya. Kombes Hendro Prameswara membaca puluhan pesan yang menumpuk. Beberapa rekan menegur halus, sebagian menyindir tajam. "Pak Hendro, saya dengar Bapak percaya pengobatan alternatif sekarang. Wah, kalau benar, mungkin Bapak bisa rekomendasikan dokter keajaiban itu ke kami." Hendro hanya menatap layar ponsel tanpa ekspresi, tapi tangannya mengepal di atas meja. Ia tidak marah karena ejekan itu. Ia marah pada kenyataan bahwa dunia lebih suka menertawakan harapan daripada menghormatinya. Sementara itu, di kamarnya, Rani menatap notifikasi pesan yang terus berdentang. Grup lamanya, rekan-rekan sesama polwan, mengirimkan meme-meme sindiran. Salah satunya menampilkan gambar kursi roda dengan caption, "Hati-hati, bisa jalan kalau dibantu petugas kebersihan." Ia memadamkan ponsel, meletakkannya di meja. "Aku tidak ingin tahu lagi," gumamnya pelan. Ibunya masuk membawa segelas susu. "Nak, jangan dengarkan mereka." Rani tersenyum kecut. "Aku cuma tidak tahu mana yang lebih sakit, Bu. Lumpuh, atau dianggap lelucon." Namun sore harinya, tepat seperti janji, Bayu datang lagi. Dengan sepeda butut dan baju sederhana, ia masuk pelan ke halaman rumah. Tidak peduli kabar apapun di luar sana, rutinitasnya tetap sama.
menyiapkan matras tipis, baskom kecil berisi air hangat, dan sepasang tangan yang bekerja tanpa keluh. "Bagaimana perasaan Nona hari ini?" tanyanya lembut. Rani menatapnya lama. "Kau tahu, mereka menertawakan kita." Bayu berhenti sejenak, lalu tersenyum tenang. "Biarkan saja. Orang yang tak paham proses hanya akan menilai hasil. Dan kita belum sampai di akhir." Ia berlutut, mulai memijat lembut titik-titik saraf di kaki Rani. Tekanan itu tidak menyakitkan, justru menenangkan. Ia mengatur napas dengan ritme pelan, mengajak Rani mengikutinya. "Tarik napas, buang pelan-pelan." Kita ajak tubuhnya mengingat. Setiap sore, selama 1 jam, Bayu melakukan hal yang sama, tanpa alat medis, tanpa mesin modern. Hanya disiplin, ketulusan, dan keyakinan bahwa tubuh punya ingatan sendiri. Ia tidak menjanjikan keajaiban, ia hanya menemani proses. Rani mulai terbiasa dengan suara napas Bayu yang teratur. Kadang di sela-sela latihan, mereka berbincang singkat. Tentang cuaca, tentang bunga di taman, atau tentang berita yang sedang viral. Namun hari itu, Rani menatapnya dan bertanya, "Kenapa kau tak pernah marah pada orang-orang yang meremehkanmu?" Bayu tersenyum samar. "Karena dulu aku juga pernah jadi mereka. Pernah menghina orang lain. Pernah meremehkan hidup," jawabnya singkat. "Tapi hidup membalas dengan cara membuatku jatuh serendah ini, supaya aku belajar." Rani terdiam. Ada sesuatu di balik kalimat itu yang membuat dadanya bergetar. Ia tidak tahu siapa Bayu sebenarnya, tapi semakin hari, pria itu seperti membawa kehangatan yang tidak pernah diberikan siapapun setelah kecelakaan. Sementara itu, Hendro memperhatikan dari balik pintu yang sedikit terbuka. Ia melihat bagaimana anaknya kini bisa menegakkan punggung sendiri, bisa menahan lutut lebih lama tanpa bantuan. Setiap gerakan kecil terasa seperti pencapaian besar. Namun di luar tembok rumah itu, dunia terus bergolak. Beberapa media lokal mulai mencium kabar tersebut, menulis headline sensasional. "Keajaiban atau tipu daya? Polwan lumpuh dikabarkan sembuh oleh tukang kebersihan." Hendro tahu badai yang lebih besar sedang datang. Tapi ketika ia menatap ke arah ruang latihan di mana Bayu dan Rani tengah berusaha bersama, ia menemukan sesuatu yang tak bisa dipatahkan oleh ejekan manapun. Keyakinan yang tenang, yang tumbuh diam-diam di antara tangan kasar dan kaki yang mulai belajar bergerak. Dan malam itu, ketika latihan selesai, Bayu berkata pelan sambil mengemasi alatnya, "Besok kita ulangi lagi. Tidak usah dengarkan dunia. Kita cukup dengarkan napas sendiri." Rani mengangguk. Kali ini tanpa sinis, tanpa ragu. "Baik, Bayu," katanya lembut. "Besok, kita ajak tubuhku mengingat lagi." Di luar, suara hujan mulai turun, menutupi semua suara cemooh yang bergema di luar pagar rumah besar itu. Pagi itu matahari bersinar lembut, menembus tirai putih yang bergoyang perlahan oleh angin. Udara terasa berbeda, hangat, hidup, seperti memberi isyarat bahwa sesuatu besar akan terjadi. Di kamar latihan yang sederhana tapi rapi, Rani Prameswari duduk di kursi rodanya, mengenakan pakaian olahraga warna biru muda. Wajahnya sedikit tegang, namun matanya tidak lagi kosong seperti dulu. Bayu datang seperti biasa, membawa sebotol air mineral dan selembar handuk kecil. Ia menatap Rani dengan senyum yang menenangkan. "Pagi ini kita coba sesuatu yang baru," katanya. "Apa?" "Langkah pertamamu." Rani terdiam. Kata itu terasa berat. Langkah. Satu kata yang dulu sederhana, kini menjadi impian paling tinggi. Ia menatap kakinya yang diselimuti selimut tipis, lalu kembali memandang Bayu. "Kau yakin sudah waktunya?" Bayu menatapnya lembut. "Tubuhmu sudah siap. Hanya otakmu yang masih takut." Ia menarik kursi kokoh dari sudut ruangan dan meletakkannya di depan Rani. "Pegang sandarannya," ujarnya pelan. Rani menatap kursi itu lama. Tangannya gemetar saat menyentuh sandaran kayu. Bayu berdiri di samping, tidak menyentuhnya, hanya memberi ruang dan keyakinan. "Tarik napas dalam," ucapnya lembut. "Bayangkan tubuhmu seperti pohon.
Akar di dalam tanah sudah kuat. Sekarang, biarkan batangnya berdiri. Rani menarik napas panjang. Bahunya menegang. Lututnya bergetar hebat seperti ranting muda tertiup angin. Aku takut jatuh. Kalau jatuh, aku di sini, kata Bayu singkat. Suaranya mantap. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara burung di luar jendela dan detik jam dinding. Bayu menunduk sedikit, menatap kaki kanan Rani. Sekarang, buang napas perlahan. Fokus di telapak kaki kananmu. Rasakan lantainya. Tarik napas sekali lagi. Lalu, angkat. Tumit kanan Rani terangkat. Hanya 1 sentimeter dari lantai. Tapi cukup untuk membuat udara di ruangan itu menegang. Hendro, yang berdiri di ambang pintu tanpa suara, spontan menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membulat. Lalu perlahan basah. Rani mematung, tak percaya dengan apa yang barusan ia rasakan. Aku melakukannya. Suaranya gemetar. Bayu tersenyum lembut. Kau tidak hanya melakukannya, Nona. Kau baru saja menulis ulang takdirmu. Tumit itu turun kembali. Rani menatapnya lama. Lalu mencoba lagi. Kali ini bukan hanya 1 sentimeter, sedikit lebih tinggi. Otot di betisnya bergetar. Peluh mengalir di pelipisnya. Tapi ia terus berusaha. Bagus, bisik Bayu. Lanjutkan. Jangan pikirkan jaraknya. Pikirkan rasanya. Hendro perlahan menunduk. Menutup wajah dengan kedua tangan. Bahunya terguncang, bukan karena sedih, tapi karena keharuan yang terlalu dalam untuk ditahan. Ia, seorang perwira yang terbiasa kuat di depan banyak orang, kini kalah oleh pemandangan sederhana. Putrinya yang dulu tak bisa menggerakkan jemari kaki, kini berdiri di ambang langkah pertama. Rani tertawa di antara air mata. Aku takut berhenti, katanya. Bayu menjawab dengan tenang. Kalau begitu, jangan berhenti. Tapi juga jangan terburu-buru. Kita rawat setiap detik. 10 menit berlalu tanpa disadari. Rani mulai terbiasa menahan berat tubuhnya sebentar. Lalu kembali duduk. Ia mengulang, lagi dan lagi, meski tubuhnya mulai lelah. Aneh, ucapnya di sela napas yang berat. Setiap kali aku hampir menyerah, rasanya seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Bayu mengangguk. Itu bukan saya. Itu dirimu sendiri yang memutuskan untuk hidup lagi. Ketika latihan selesai, Rani memandangi kakinya lama. Ia menyentuh lututnya pelan, seolah ingin memastikan ini bukan mimpi. Kau tahu, Bayu, katanya lirih. Dulu aku membenci 10 menit pertama yang kau minta. Tapi sekarang, 10 menit itu menjadi bagian hidupku yang paling aku tunggu. Bayu hanya tersenyum. Menatap wajah Rani yang kini tampak bersinar. 10 menit, katanya pelan. Itu waktu yang cukup bagi Tuhan untuk menunjukkan keajaiban, asalkan hati kita tidak menutup diri. Matahari pagi memantul di lantai marmer, membentuk cahaya hangat di sekitar kaki Rani. Ia menatapnya dengan tatapan penuh harap, dan dalam hati berjanji, suatu hari nanti, ia akan berjalan tanpa bantuan siapapun. Dan di luar ruangan, Hendro berdiri lama di depan pintu. Ia menatap Bayu dari jauh, kemudian menundukkan kepala, perlahan mengucapkan kalimat yang tak pernah ia katakan pada siapapun selama bertahun-tahun. Terima kasih, Nak. Hari itu, tak ada pesta, tak ada sorakan. Tapi di ruang kecil itu, dunia berubah. Karena untuk pertama kalinya, sebuah langkah kecil telah mengalahkan seluruh keputusasaan sore itu. Langit Jakarta mulai memerah. Bayu mengayuh sepeda tuanya di jalan depan rumah keluarga Prameswara. Udara berdebu, tapi langkahnya ringan. Pikirannya masih dipenuhi senyum Rani saat berhasil berdiri sebentar pagi tadi. Ada rasa hangat di dadanya yang sulit dijelaskan, bukan karena bangga, tapi karena akhirnya ia melihat seseorang mulai percaya lagi pada hidup. Namun takdir seolah selalu menguji orang yang tulus. Di tikungan dekat gerbang, sebuah mobil mewah berwarna hitam tiba-tiba keluar dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Klakson meraung keras, nyaris menghantam stang sepeda Bayu. Ia spontan membanting tubuh ke samping. Sepedanya terguling, lututnya terbentur aspal.
Mobil itu berhenti mendadak. Dari dalamnya keluar seorang pria muda berpakaian rapi, berwajah congkak. "Hei, kau buta, hah?" bentaknya. "Mau mati di depan mobil orang kaya?" Bayu mengangkat tangannya perlahan. "Maaf, Tuan. Saya tidak melihat mobil keluar begitu cepat." "Alasan? Lihat tampangmu. Pasti cari sensasi supaya dikasihani." Bayu hanya menunduk, membersihkan debu di lututnya tanpa melawan. Ia tahu, meladeni orang yang sedang meninggi hanya menambah luka pada harga dirinya sendiri. "Sekali lagi, maaf," katanya pelan, lalu mengangkat sepedanya dan menyingkir ke pinggir jalan. Namun dari beranda lantai 2 rumah besar itu, Rani melihat semuanya. Ia berdiri di balik pagar besi. Wajahnya memanas melihat pemandangan itu. Setelah semua kebaikan yang Bayu lakukan, dunia masih memperlakukannya seperti sampah. "Kenapa diam saja?" katanya tajam begitu Bayu tiba di gerbang. Bayu berhenti, menatapnya tenang. "Untuk apa marah, Nona? Marah tidak akan mengubah orang itu, hanya akan mengubah hati kita. Tapi dia mempermalukanmu di depan umum. Kau bisa bela diri, kau punya hak untuk bicara." Bayu tersenyum hambar, menatap cakrawala senja. "Saya pernah seperti dia dulu," katanya lirih. "Pernah sombong pada hidup." Rani menatapnya tak mengerti. "Maksudmu?" Bayu menarik napas panjang, lalu duduk di bangku taman dekat pagar. "Dulu saya mekanik di bengkel kecil. Hidup saya lumayan. Saya suka membanggakan diri karena bisa memperbaiki mesin yang orang lain bilang rusak total. Saya pikir, tidak ada yang lebih pintar dari saya. Tapi Tuhan punya cara menurunkan kepala yang terlalu tinggi." Ia menatap tangannya yang kasar, seolah ada cerita panjang di setiap garisnya. "Suatu hari, saya sedang memperbaiki mobil pelanggan. Adik saya, Bayu kecil, ikut membantu. Saya bilang padanya untuk menyalakan mesin. Padahal saya belum kencangkan rem tangan. Mobil itu meloncat maju dan menimpa kaki adik saya. Dia lumpuh sementara. 3 bulan di kursi roda." Rani menahan napas. Hatinya mencelos mendengar cerita itu. Bayu melanjutkan dengan suara lirih. "Hari-hari setelah itu adalah neraka bagi saya. Setiap kali melihat dia belajar berjalan, saya merasa seperti penjahat. Tapi anehnya, adik saya tak pernah menyalahkan saya. Dia cuma bilang, 'Kak, jangan sedih. Aku pasti bisa jalan lagi.' Dan dia benar-benar sembuh." Ia menatap Rani, senyum kecil di bibirnya namun matanya basah. "Sejak itu, saya berjanji pada diri sendiri, kalau suatu hari saya bisa menolong seseorang yang kehilangan harapan berjalan, saya akan lakukan. Bukan untuk menebus dosa, tapi untuk menghormati janji saya pada hidup." Rani diam. Angin sore mengibaskan rambutnya. Ada rasa haru yang menggumpal di dadanya, antara kagum dan sedih. Ia menatap Bayu, bukan sebagai pria miskin, tapi sebagai seseorang yang memikul beban masa lalu dengan kepala tegak. "Jadi," kata Rani pelan, "kau menolongku karena adikmu?" Bayu menggeleng pelan. "Bukan. Saya menolongmu karena Tuhan mempertemukan kita di waktu yang sama, ketika saya butuh arti hidup, dan Nona butuh alasan untuk berdiri lagi." Ucapan itu menghantam hati Rani seperti ombak lembut yang menghancurkan karang kesombongan. Ia menunduk, menatap tangan Bayu yang penuh bekas luka bakar kecil, tanda kerja keras bertahun-tahun. "Kau tahu," katanya akhirnya, "di dunia ini, hanya sedikit orang yang bisa membuatku merasa kecil dengan cara yang indah." Bayu menatapnya sebentar, lalu menunduk. "Saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai manusia, Nona." "Berhenti panggil aku Nona," potong Rani tiba-tiba. "Namaku Rani. Kalau kau tulus, panggil aku begitu saja." Bayu terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Baiklah, Rani." Mereka berdua terdiam, menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Suasana berubah hangat, hening tapi nyaman. Di hati Rani, sesuatu mulai tumbuh. Rasa hormat yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dan malam itu, sebelum Bayu pulang, Rani berkata pelan,
Bayu. Ya. Kalau suatu hari aku bisa benar-benar berjalan lagi, aku akan berjanji. Langkah pertamaku bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk membalas kebaikanmu. Bayu menatapnya, lalu menjawab lembut. Kalau begitu, aku janji juga, selama aku masih hidup, aku akan pastikan kau bisa mengambil langkah itu. Di langit senja yang memudar, dua janji sederhana itu menggantung di udara. Tak tertulis, tak bersumpah di atas kitab, tapi cukup kuat untuk mengikat dua hati yang terluka dan mulai sembuh bersama. 3 bulan sudah berlalu sejak hari pertama jemari kaki Rani bergerak. Sejak itu, rumah besar keluarga Prameswara tak pernah lagi sunyi seperti dulu. Setiap pagi, suara langkah Bayu, suara roda kursi, dan tawa kecil Rani terdengar seperti nyanyian kehidupan yang baru. Namun di balik semua kemajuan itu, ujian terakhir masih menunggu. Ujian yang akan menentukan apakah keajaiban ini hanya kebetulan atau sungguh nyata. Suatu pagi, dokter rehabilitasi yang dulu menangani Rani datang berkunjung. Lelaki parubaya dengan jas putih dan tatapan skeptis itu menatap Rani dengan campuran heran dan kagum. Saya hampir tak percaya, katanya setelah memeriksa. Ada kemajuan signifikan. Ini di luar prediksi medis. Hendro hanya mengangguk pelan. Jadi, apa langkah selanjutnya, dok? Dokter menghela napas. Saya ingin memulai program rehabilitasi intensif. Tapi kali ini, ia menoleh ke arah Bayu yang berdiri di pojok ruangan. Saya ingin dia mendampingi. Metode yang ia gunakan ternyata memberikan respons positif. Hendro sempat ragu, tapi melihat tatapan yakin Rani, ia akhirnya setuju. Kalau begitu, mulai besok. Tapi pastikan tidak membahayakan. Bayu hanya menunduk hormat. Saya akan berhenti begitu dia merasa sakit, Pak. Dan dimulailah sesi latihan gabungan yang lebih keras dari sebelumnya. Pagi-pagi mereka berkumpul di ruang terapi. Ada alat beban ringan, tali elastis, dan matras refleksi. Dokter memantau denyut jantung, sementara Bayu memimpin pernapasan. Tarik napas, buang pelan. Suara Bayu menuntun lembut. Rani mengikuti. Keringat mulai menetes di pelipisnya. Sekarang, kita mulai stimulasi saraf. Ia duduk di kursi khusus, menggerakkan kaki sesuai arahan Bayu. Di sela tekanan pada titik refleks, Bayu menyisipkan kalimat pendek yang menenangkan. Tubuhmu bukan musuhmu, Rani. Ia temanmu. Ajak ia bicara, bukan paksa dia. Hari demi hari, latihan menjadi semakin berat. Kadang Rani terjatuh saat mencoba berdiri tanpa bantuan. Kadang tubuhnya kaku dan rasa nyeri datang mendadak. Tapi berbeda dengan dulu, kini setiap kali jatuh, ia punya alasan untuk bangun. Dulu aku jatuh karena lemah, katanya suatu kali sambil terengah. Sekarang aku jatuh karena berjuang. Bayu tersenyum kecil. Itu bedanya antara menyerah dan belajar. Malam-malam Hendro memperhatikan diam-diam dari balkon atas. Ia melihat bagaimana Bayu bersabar menuntun putrinya. Tidak pernah marah walau Rani kadang frustrasi dan berteriak. Aku tidak sanggup, teriaknya sekali waktu. Bayu tidak menenangkan dengan kata-kata manis, melainkan dengan satu kalimat sederhana. Kalau kau tak sanggup berdiri untuk dirimu sendiri, berdirilah untuk orang yang percaya padamu. Kata-kata itu seperti api kecil yang menyalakan semangat baru. Keesokan harinya, Rani datang lebih pagi, bahkan sebelum Bayu tiba. Ia sudah mulai melakukan peregangan sendiri. Sesi ke-7 menjadi hari penentuan. Matahari sore menembus jendela, memantulkan warna keemasan ke lantai kayu. Ruangan sunyi. Dokter mencatat hasil. Hendro duduk tegang di kursi, dan Bayu berdiri di depan Rani. Kau siap? Tanya Bayu. Rani menarik napas panjang. Aku lahir untuk hari ini. Ia meletakkan kedua tangannya di atas lutut, lalu perlahan menekan berat tubuhnya ke depan. Lututnya gemetar hebat, tapi ia tak menyerah. Bayu tidak menyentuh, hanya menatapnya dengan mata yang dalam penuh keyakinan. Tarik napas. Sekarang berdiri. Semuanya terasa lambat. Detik demi detik berjalan seperti abadi. Rani menggertakkan giginya,
Kedua tangannya tak lagi berpegangan. Tubuhnya naik, lututnya lurus, tumitnya menapak lantai. Dan di saat itu, waktu berhenti. Ia berdiri tanpa penyangga. Bukan 1 menit, bukan 10, 3 detik. Namun 3 detik itu cukup untuk mengubah segalanya. Seperti 3 detik antara malam dan fajar, antara putus asa dan harapan. "Rani," bisik Hendro, suaranya pecah. Rani menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. "Aku berdiri, Bayu." Bayu tersenyum, menahan emosi. "Aku tahu kau bisa. Karena sejak awal, yang kulepaskan bukan mukjizat, tapi keyakinanmu sendiri." Rani jatuh ke lututnya, tapi bukan karena lemah, melainkan karena terharu. Hendro berlari memeluknya. Dokter bertepuk tangan, bahkan para perawat menahan air mata. Di tengah semua itu, Bayu mundur perlahan, menatap pemandangan itu dengan damai. Ia tak ingin jadi pusat perhatian. Ia hanya ingin menyaksikan bunga yang ia rawat tumbuh dengan kekuatannya sendiri. Sore itu, sinar matahari menembus awan terakhir, menyinari wajah Rani yang masih berlutut sambil menangis bahagia. Dan Bayu berbisik dalam hati, 3 detik, cukup untuk membuat seseorang percaya bahwa Tuhan tak pernah pergi. Hari itu bukan akhir, melainkan awal dari babak baru, ujian terakhir yang kini berubah menjadi bukti. Dari rasa sakit, tumbuh kekuatan. Dari luka, lahir keberanian. Senja turun perlahan di halaman luas rumah keluarga Prameswara. Langit berwarna jingga keemasan, seolah langit pun ingin menyaksikan momen yang tak biasa. Rumput hijau yang basah setelah hujan sore itu tampak berkilau disinari mentari terakhir hari itu. Kursi-kursi disusun rapi, dan di tengahnya berdiri sebuah podium sederhana berhias bendera merah putih kecil di setiap sisi. Keluarga besar telah berkumpul. Para kerabat, rekan kerja Hendro dari kepolisian, bahkan beberapa dokter dan perawat yang dulu pernah menangani Rani turut hadir. Wajah-wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Di antara barisan itu, ada bisikan lembut. "Benarkah Rani bisa berdiri lagi? Apa ini sungguhan?" Hendro berdiri di depan, mengenakan pakaian dinasnya yang rapi. Ia bukan lagi pria keras yang dulu mudah marah, melainkan seorang ayah yang kini dikuasai rasa syukur. Di sampingnya berdiri Ibunda Rani, tersenyum dengan air mata yang hampir jatuh. Tak lama kemudian, dari dalam rumah, pintu besar terbuka. Semua mata tertuju ke sana. Rani Prameswari, kini mengenakan seragam lengkap polwan, muncul dengan rambut disanggul rapi. Di tangannya, ia mendorong kursi roda, bukan untuk duduk, tapi untuk membuktikan sesuatu. Suara napas tertahan terdengar dari para tamu. Bayangan tubuhnya di bawah sinar senja tampak kokoh meski langkahnya masih pelan. Ia berhenti di tengah halaman, tepat di depan podium. Di belakang, Bayu berdiri dengan pakaian sederhana, kemeja putih bersih dan celana hitam polos, tampak canggung di antara para tamu berpakaian resmi. Namun pandangannya tetap lembut, penuh kebanggaan yang tak diucapkan. Rani memegang mikrofon yang disodorkan panitia, tangannya bergetar sedikit. Hari ini, suaranya serak, namun tegas. Bukan hari pengumuman, bukan pula perayaan kemenangan. Hari ini, saya hanya ingin menunjukkan bahwa keajaiban masih hidup di negeri ini, asal ada hati yang tulus percaya. Semua orang diam. Ia melanjutkan dengan suara yang bergetar, "Saya berdiri di sini bukan karena kehebatan dokter luar negeri, bukan karena kecanggihan mesin, tapi karena tangan sederhana yang menolak menyerah pada nasib." Ia menatap Bayu yang berdiri beberapa langkah di belakang. Dialah yang mengulurkan tangan ketika dunia menariknya. Yang datang bukan membawa gelar, tapi membawa keyakinan. Yang menyentuh bukan hanya tubuh saya, tapi hati saya yang sudah lama mati rasa. Seketika suasana berubah haru. Beberapa tamu perempuan meneteskan air mata. Bahkan beberapa polisi pria menunduk diam. Rani menarik napas panjang. Ia menatap kursi roda di depannya, lalu menyingkirkannya perlahan ke samping. Dengan gemetar, ia berkata pelan, "Dan hari ini, saya ingin menunjukkan satu hal kecil, bahwa tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Tangannya menekan lutut, tubuhnya perlahan naik.
Sepatu hitamnya menapak tanah. Dalam diam yang mencekam, Rani berdiri sendiri. 3 detik, 5 detik, 10 detik. Ia tersenyum di antara air mata. Lihatlah, ini langkahku. Langkah seorang polwan yang dulu lumpuh tapi sekarang berdiri, bukan karena mukjizat, tapi karena cinta. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa orang berdiri, memberikan penghormatan. Hendro menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya seperti disayat dan dijahit ulang oleh rasa bangga. Ia menoleh ke arah Bayu, yang kini menunduk rendah, mencoba bersembunyi di antara kerumunan. Tapi Hendro melangkah maju. Langkahnya mantap namun penuh emosi. Ia berhenti tepat di depan Bayu, menatap wajah pemuda itu dalam-dalam. "Kau menyelamatkan yang tak bisa kuselamatkan," katanya pelan. Suara parau oleh tangis yang ditahan. "Bukan hanya anakku, tapi juga harga diriku sebagai ayah." Bayu menunduk. Suaranya nyaris bergetar. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak." Hendro menepuk bahunya. Kuat tapi hangat. "Tidak, Nak. Kau melakukan lebih dari itu." Ia menoleh pada seluruh tamu, suaranya lantang namun bergetar. "Kita semua hari ini menjadi saksi bahwa Tuhan tidak menilai dari seragam, jabatan, atau kekayaan, tapi dari ketulusan." Suasana hening sejenak sebelum Hendro berkata dengan suara yang lebih lembut namun penuh makna. "Jika hatimu sama dengan hatiku, jadilah bagian dari keluarga ini." Kata-kata itu menggema di udara senja, bergetar di dada semua yang mendengar. Rani menutup mulutnya, menahan isak haru. Bayu terpaku. Matanya membesar tak percaya. "Pak, maksudnya?" Hendro tersenyum samar. "Aku ingin kau berada di sisinya. Sebagai orang yang telah memberinya kehidupan kedua. Jika dia menerimamu, maka aku pun menerimamu." Rani berjalan perlahan menghampiri Bayu. Langkahnya masih kaku tapi penuh keyakinan. Ia berdiri di hadapannya, menatap pemuda sederhana itu dengan mata berbinar. "Bayu," katanya pelan, "selama ini kau membuatku belajar hal penting, bahwa berdiri tidak selalu berarti kuat, tapi berani mencoba meski sakit." Bayu tak sanggup menjawab. Ia hanya menatap Rani dengan tatapan yang menyimpan ribuan kata tak terucap. Di langit senja yang memudar, tepuk tangan dan sorakan kembali pecah. Kamera-kamera wartawan merekam momen itu, tapi tak satu pun lensa bisa benar-benar menangkap makna yang sesungguhnya. Dua jiwa dari dunia berbeda, disatukan oleh luka, disembuhkan oleh keikhlasan. Dan sore itu, di bawah langit jingga yang menua, kalimat Hendro menggantung di udara seperti doa yang dihembuskan angin. "Jika hatimu sama dengan hatiku, jadilah bagian dari keluarga ini." Dan sejak hari itu, nama Bayu bukan lagi tukang kebersihan, melainkan bagian dari keluarga Prameswara, penjaga harapan, penyembuh hati, dan saksi hidup bahwa keajaiban masih mungkin terjadi. Pagi itu, udara di taman rumah keluarga Prameswara terasa berbeda. Angin berhembus lembut, membawa aroma melati yang bermekaran di sepanjang pagar putih. Di tengah taman, panggung kecil berhias kain merah putih berdiri sederhana, tak megah, tapi penuh makna. Di sisi kanan, bendera merah putih berkibar gagah di bawah sinar matahari, seolah turut menjadi saksi sebuah kisah yang telah menembus batas antara status, logika, dan takdir. Hari itu bukan hari nasional, tapi bagi Rani dan Bayu, itu adalah hari kemerdekaan mereka sendiri, kemerdekaan dari luka, dari keraguan, dari masa lalu yang nyaris mematikan harapan. Bayu berdiri di depan, mengenakan jas gelap sederhana. Wajahnya bersih, rambutnya disisir rapi, namun sorot matanya masih sama seperti dulu, jernih, rendah hati, dan tulus. Di sisi lain, Rani Prameswari melangkah pelan dengan kebaya putih gading yang lembut. Tidak ada perhiasan berlebihan, hanya selendang kecil yang terulur dari bahunya, tapi kecantikannya memancar bukan dari riasan, melainkan dari cahaya yang lahir dari dalam hati. Ketika musik lembut mulai dimainkan, semua tamu berdiri. Di barisan depan, Kombes Hendro berdiri dengan mata berkaca-kaca. Seragam dinasnya kini tampak longgar oleh usia, tapi dadanya membusung bangga. Di sampingnya, Ibunda Rani menggenggam tangan suaminya erat,
menahan haru yang tak terbendung. Rani melangkah ke arah pelaminan. Setiap langkahnya tegap dan mantap. Langkah yang dulu dianggap mustahil oleh dunia. Bayu menunduk penuh hormat, lalu mengulurkan tangan. Ketika tangan mereka bertemu, seisi taman seakan membeku untuk memberi ruang pada dua hati yang akhirnya bertemu dalam takdir yang adil. Aku masih tak percaya semua ini nyata, bisik Rani lembut. Bayu tersenyum kecil. Saya juga, Bu. Maksud saya, Rani. Rani terkekeh pelan. Matanya berbinar. Sekarang panggil saja aku istrimu. Upacara dimulai. Seorang penghulu sederhana memimpin doa dengan suara bergetar. Ketika ijab kabul diucapkan, suara Bayu terdengar tegas meski gemetar di ujung kalimat. Begitu kata, sah, bergema, tepuk tangan serentak pecah, memenuhi taman dengan energi bahagia yang sulit dijelaskan. Bendera merah putih berkibar lembut di latar, diterpa angin pagi. Rasanya seperti negeri ini pun ikut merayakan, bukan hanya cinta dua insan, tapi kemenangan manusia sederhana melawan kemustahilan. Setelah prosesi, Rani berdiri di pelaminan kecil itu, memandang para tamu dengan senyum lembut. Ia menggenggam tangan suaminya erat, lalu menatapnya dalam. Dulu aku memandangmu dengan curiga, ucapnya lantang. Suaranya bening menggetarkan udara. Aku pikir kau hanya orang nekat yang mencari perhatian. Tapi ternyata, kaulah satu-satunya yang berani menatapku ketika aku sendiri takut melihat diriku sendiri. Bayu menunduk, menelan haru. Matanya basah, tapi bibirnya tetap tersenyum. Dan aku, katanya lirih, cuma orang kecil yang diajari hidup untuk tidak kecil hati. Karena hidup tidak diukur dari tinggi pangkat, tapi dari seberapa kuat kita bertahan di saat tak ada yang percaya. Para tamu terdiam sejenak, lalu tepuk tangan kembali menggema. Di antara mereka tampak beberapa dokter yang dulu menangani Rani. Salah satu dari mereka, dokter senior beruban, meneteskan air mata sambil berkata pada rekannya, "Aku pernah menyerah pada medis, tapi hari ini aku belajar bahwa kesembuhan juga butuh cinta." Beberapa rekan polisi berdiri memberi hormat, bukan karena pangkat, tapi karena rasa hormat pada keteguhan seorang rekan yang bangkit dari lumpuh, dan pada seorang pria biasa yang berani melawan ketidakmungkinan. Hendro maju perlahan ke depan, menepuk bahu Bayu dengan lembut. Sekarang aku tahu, tidak semua pahlawan berseragam. Kadang mereka datang dengan pakaian lusuh dan sepeda tua, membawa keyakinan yang bahkan ilmu tak bisa jelaskan. Bayu menunduk dalam. Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak menyelamatkan siapapun. Saya hanya mengingatkan anak Bapak untuk percaya pada dirinya sendiri lagi. Rani tersenyum, menggenggam tangan suaminya lebih erat. Dan sekarang, katanya lembut, kita berdiri di bawah bendera yang dulu menyaksikan aku menangis. Tapi hari ini, bendera itu jadi saksi bahwa setiap luka bisa disembuhkan, setiap duka bisa berubah jadi doa. Angin bertiup, membuat bendera berkibar lebih gagah, seolah langit pun tersenyum. Para tamu berdiri, memberikan tepuk tangan panjang yang tak kunjung reda. Matahari mulai naik tinggi, menyinari wajah dua insan yang kini berdiri sejajar. Tak ada lagi kursi roda, tak ada lagi perbedaan status, hanya dua hati yang saling menyembuhkan. Dan di tengah gemuruh tepuk tangan itu, Hendro berkata pelan, "Inilah bukti bahwa keajaiban sering tumbuh dari kolaborasi, bukan perseteruan." Bayu menatap istrinya dan berbisik di telinganya. "Janji di bawah bendera ini, aku akan menjaga langkahmu, seperti kau menjaga hatiku." Rani tersenyum, air matanya menetes bahagia. Dan di bawah bendera yang berkibar indah di langit biru, janji mereka mengikat, sederhana, tapi abadi. Setahun telah berlalu sejak hari di mana tepuk tangan dan doa menyelimuti taman rumah keluarga Prameswara. Waktu berjalan seperti aliran air jernih yang menenangkan, menghapus luka, menumbuhkan keyakinan baru. Kini, hidup Rani dan Bayu tak lagi tentang keajaiban yang tiba-tiba, melainkan tentang menjaga keajaiban itu dengan kerja keras dan kasih yang tak pernah lelah. Bayu memulai harinya di sebuah bangunan sederhana di pinggir kota, berplang kayu bertuliskan, Rahaptek Nusantara. Tempat itu bukan hanya bengkel, tapi rumah bagi banyak harapan yang patah.
Di sana, Bayu menggabungkan dua keahliannya, tangan mekanik yang paham logam, dan hati yang mengerti saraf manusia. Ia memperbaiki kursi roda rusak, menciptakan alat latihan sederhana dari barang bekas, dan merancang alat bantu refleksi murah agar keluarga pasien tak perlu bergantung pada biaya terapi mahal. Beberapa mantan pasien datang setiap minggu, bukan hanya untuk berobat, tapi untuk berbagi kisah dan semangat. Bayu tak pernah memungut biaya dari yang tidak mampu. Yang penting mau berlatih, katanya selalu. Ia mengajari teknisi muda memperbaiki peralatan, dan membuka kelas kecil untuk mengajarkan teknik dasar pijat saraf dan pernapasan. Satu kalimat menjadi semboyan tempat itu. Yang sederhana bisa jadi penyembuh, asal dilakukan dengan niat baik. Sementara itu, di sisi lain kota, Rani Prameswari kini kembali bertugas. Seragam poluan birunya kembali berkibar di bawah sinar matahari. Tapi kali ini, bukan untuk berdiri di tengah panas dan menahan klakson semrawut. Ia telah naik jabatan menjadi koordinator keselamatan jalan di kesatuannya. Setiap minggu ia turun langsung ke lapangan, mengadakan program edukasi lalu lintas untuk anak sekolah, pelatihan pertolongan pertama, dan kampanye, jalan aman, hati tenang. Namun ada satu tempat yang tak pernah ia lewatkan setiap bulan. Persimpangan besar tempat hidupnya dulu berubah selamanya. Pagi itu, ia berdiri di sana lagi, di titik yang dulu membuatnya kehilangan segalanya. Tapi kini menjadi tempat ia menemukan dirinya kembali. Suara peluit terdengar nyaring, namun kali ini suaranya bukan tanda peringatan, melainkan harmoni dari seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Angin mengibaskan rambutnya yang kini lebih panjang, seragamnya rapi, wajahnya teduh. Mobil dan motor melintas tertib, para pengendara tersenyum padanya, bukan karena hormat pada pangkat, tapi pada sosok yang telah menjadi simbol keteguhan dan harapan. Sebuah motor berhenti di dekat zebra cross. Pengemudinya, seorang bapak tua dengan wajah lelah, menatap Rani dan mengangkat jempol sambil tersenyum. Hebat, Bu Polwan. Saya pernah dengar cerita Ibu. Terima kasih sudah kembali berdiri di sini. Rani tersenyum hangat, melambaikan tangan. Hati-hati di jalan, Pak, ujarnya lembut. Saat itu, dari kejauhan, terlihat Bayu memuat kursi roda hasil rancangannya ke dalam mobil pick-up tua. Ia hendak mengantarkan bantuan itu ke rumah sakit kecil di pinggiran Bekasi. Tapi sebelum berangkat, matanya menangkap sosok berseragam biru yang berdiri di tengah persimpangan. Mata mereka bertemu, hanya sekejap, tapi cukup untuk menghidupkan kembali sejuta kenangan. Dari sentuhan pertama, 10 menit yang mustahil, hingga hari di bawah bendera merah putih. Bayu tersenyum. Ia mengangkat tangan memberi salam. Sementara Rani membalas dengan anggukan kecil. Tak ada kata yang terucap, karena mereka tahu, hubungan mereka tak butuh banyak kata. Cukup satu pandangan, satu senyum, satu keyakinan bahwa apapun yang terjadi, mereka sudah menaklukkan takdir bersama. Sore itu, Bayu berangkat dengan mobil tuanya, diiringi sinar matahari yang mulai turun. Di dashboard, terpasang foto kecil Rani dengan tulisan di bawahnya. 10 menit yang menyelamatkan 2 jiwa. Rani menatap langit, menutup matanya sebentar. Di dalam dada, ada rasa syukur yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, dirinya bukan lagi korban kecelakaan, melainkan saksi bahwa dari luka bisa lahir jalan baru. Dan kota itu, yang dulu bising, tergesa, dan penuh kemarahan, kini terasa lebih pelan. Seolah Jakarta sendiri belajar menaruh hormat pada setiap langkah yang baru kembali. Langkah seorang polwan yang dulu lumpuh namun berdiri lagi. Dan seorang pria sederhana yang mengubah penderitaan menjadi cahaya bagi banyak orang. Sebuah keajaiban yang dimulai dari 10 menit. Dan kini abadi dalam kerja keras, iman, dan cinta.